Pendeta Sedesu sebagai pembina atau penasehat dalam Hakim Perdamaian Desa di Desa Kewar. Yang menjadi ketua adalah Arnold Lucina sebagai ketua Hakim Perdamaian Desa. Saya nama Andreas Masoli sebagai wakil ketua sebagai PD Desa Kewar. Saya manusia Sebagai sekretaris Hakim Perdamaian Desa. Nama saya Luis Nesu, anggota Hakim Perdamaian Desa di Desa Kewar. Nama saya Gregory Isbal sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa Kewar. di sini saya menjelaskan atau menggambar sedikit tentang Hakim Perdamaian Desa. Jadi ini adalah bapak-bapak yang duduk sebagai Hakim Perdamaian Desa, di mana setiap masalah yang terjadi di Desa Kewar itu diselesaikan oleh bapak-bapak atau ibu yang bertugas sebagai Hakim Perdamaian di desa. Jadi ada begitu banyak masalah yang terjadi, misalnya masalah perselingkuhan, masalah perkelahian, masalah tanah, masalah perjudian, jadi masalah artinya pertikaian satu sama yang lain. Jadi itu masalah-masalah yang terjadi di Desa Kewar. Tetapi masalah-masalah yang ada biasa diselesaikan hanya di desa, tidak berkelanjutan. Karena masalah yang ada itu adalah masalah yang masih terjadi antara hubungan kekeluargaan satu sama yang lain. Sehingga masalah ini mengingat karena hubungan kekeluargaan satu sama yang lain, maka diselesaikan juga cukup hanya di tingkat desa. Tetapi masalah-masalah ini kadang diselesaikan hanya di dusun, atau pertama itu hanya diselesaikan di ketua suku, kedua belah pihak. Jadi kalau masalah ini bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, cukup diputuskan oleh ketua suku. Tetapi kalau tidak saling menerima satu sama yang lain keputusan yang diberikan oleh ketua suku, maka masalah ini dilanjutkan ke tingkat kepala dusun. Jadi kepala wilayah itu punya tugas untuk mengurus setiap masalah yang dilaporkan oleh warga, supaya setiap masalah itu tidak berkelanjutan ke desa. Tetapi kalau masalah ini memang sedikit rumit yang tidak bisa diselesaikan di kepala wilayah, berarti harus dilanjutkan ke tingkat desa. Maka kalau sudah sampai di tingkat desa, berarti yang mengurus masalah yang ada itu adalah bapak-bapak HPD ini. Jadi merekalah yang mengurus, dan kalau artinya masalah itu diselesaikan di desa karena mengingat semua hubungan kekeluargaan yang terjadi, maka artinya semua itu diselesaikan hanya di desa saja. Kami di desa atau Hakim Perdamaian Desa, saya sebagai ketua Hakim Perdamaian Desa, setiap kasus-kasus sosial yang muncul di tengah masyarakat, contoh salah satu yang kami pernah urus kasus persinahan. Adapun kasus persinahan ini dia sebetulnya sangat berat karena pertikaian antara suami istri yang mana berdampak kepada kedua suku. Ini sebetulnya sangat sulit untuk diselesaikan. Tetapi kami di Desa Kewar, khususnya di desa adat kami, biasanya kami selesaikan dengan cara adat, yang mana kasus-kasus yang muncul itu tidak pernah keluar dari desa kami. Kami berusaha mendamaikan, menyelesaikan dengan baik
memuaskan kedua belah pihak, sehingga kasus-kasus yang muncul ini tidak pernah keluar dari desa kami. Sebagai contoh, kasus-kasus macam tadi saya bilang tadi itu ada kasus perzinahan, ada perkelahian, ada pencurian. Ya, memang itu cenderungnya banyak cenderungnya ke kasus pidana, tetapi kami berusaha mengatasinya atau mengurus dengan cara adat kami. Walaupun itu cenderung ke pidana, tetapi kami selesaikannya dengan cara perdata. Karena dari leluhur kami selalu menyelesaikan pertikaian di dalam masyarakat itu dengan cara adat, sesuai perdes yang berlaku di desa kami. Saya kira itu gambaran singkat dari saya, Ketua Hakim Perdamaian Desa Kewa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keuntungan atau kelebihan atau keunggulan dari cara menyelesaikan masalah di tingkat HPD atau tingkat desa. Di sini masyarakat diuntungkan dalam hal ini dari sisi ekonomi. Dilihat bahwa masyarakat tidak membuang biaya untuk urus masalah sampai di polsek, polres, bahkan sampai di pengadilan. Di sini kami hakim perdamaian desa mengurus sesuatu persoalan tanpa urus masalah tanpa masalah. Ini yang lebih penting buat kami. Jadi masalah yang telah kami urus itu merupakan suatu hal yang penting dan menguntungkan bagi masyarakat umumnya, karena mereka terhindar dari pengeluaran biaya yang besar dan kembali lagi kepada hubungan kekeluargaan mereka akan terjamin. Tidak seperti kita mengurus masalah di tingkat yang lebih atas, di tingkat pengadilan, di mana di pengadilan sana salah seorang terlapor atau yang divonis bersalah di pengadilan, setelah masalah diputuskan, padahal sebelumnya masih ada hubungan keluarga, tapi setelah masalah diputuskan di pengadilan, maka hubungan keluarga atau hubungan suku itu menjadi retak, bahkan putus. Ini kami tidak harapkan di desa. Maka setiap persoalan yang muncul di desa, kami berusaha sebagai hakim perdamaian desa berusaha mendamaikan seluruh keluarga atau pihak-pihak yang bertikai agar mereka berujung pada damai. Karena kami berprinsip bukan menghukum orang, tetapi mendamaikan sesama kami punya warga. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang urusan permasalahan di wilayah desa kami. Keuntungan daripada para HPD di desa. Jadi HPD di desa itu mempunyai satu keuntungan, yaitu setiap masalah yang ada diselesaikan secara adat yang berlaku di desa. Jadi itu memang sudah peranan penting daripada HPD. Jadi setiap masalah yang ada itu sudah diselesaikan secara damai, aman, dan tentram. Sehingga sesudah masalah ini diselesaikan, tidak ada satu permusuhan antara satu sama yang lain, tetapi saling memaafkan satu sama yang lain karena mengingat hubungan kekeluargaan yang lebih dekat. Jadi itu keuntungan daripada HPD atau penyelesaian masalah di desa. Karena kalau menyelesaikan masalah di tingkat atas berarti sudah tidak mengingat hubungan kekeluargaan satu sama yang lain, sehingga pasti setiap penyelesaian masalah pasti ada permusuhan satu sama yang lain, dan hubungan kekeluargaan pun akan putus menjadi 7 turunan. Oleh karena itu, masyarakat di desa Kewar itu sudah turun-temurun menyelesaikan setiap masalah, baik yang kecil maupun yang besar,
tetap diselesaikan di desa sesuai dengan adat atau hukum yang berlaku di desa Kewat. Jadi itulah gambaran singkat tentang penyelesaian masalah sesuai dengan hukum yang berlaku di desa. Sekian dan terima kasih.